Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kaila, hari ini kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, tadakan tangannya, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari kemarin. Nah, sebelum itu kita setelah kita mengambil absen. Nah, pembelajaran hari ini mengenai lingkungan sekitar kita. Nah, Kaila buka temanya halaman 27. Menurut Kaila, apakah buah apel itu dapat tumbuh di lingkungan seperti tempat tinggal kita ini? Bisa, Bu. Kalau seandainya sayur seperti wortel dan brokoli ini dapat tumbuh di lingkungan sama dengan buah apel enggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena brokoli dengan wortel tidak bisa dengan lingkungan yang dingin. Tumbuhnya di lingkungan yang Dingin. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kalau seandainya di tempat kita ini tanaman yang cocok untuk ditumbuhi itu atau ditanam adalah seperti kalau buah-buahan itu ada rambutan, ada durian, buah apel juga bisa, dan pisang juga bisa, banyak lagi seperti Mangga. Nah, mangga juga bisa. Nah, kalau seandainya sayurannya itu yang tumbuh di lingkungan seperti kita ini, contohnya ada cabai, ada terong, ada kacang panjang, juga sayurnya contohnya jagung. Nah ya, jagung juga bisa. Nah, Kaila udah buka buku temanya halaman 27. Di sini ada tugasnya, yaitu Kaila mengelompokkan gambar dari tanaman ini sesuai dengan lingkungan tempat tumbuhnya. Nah, setelah itu Ibu akan mencek tugas dari Kaila. A few moments later. Nah, Kaila, setelah kita melakukan tugas tadi, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sebelumnya, sumber daya alam dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan jika habis pun akan terisi kembali. Walaupun seperti itu, sumber daya alam ini harus tetap dihemat sehingga tidak akan punah. Nah, contohnya itu seperti air, tanaman, sinar matahari, udara. Nah, contoh tanaman itu seperti kita jelaskan tadi, ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, selanjutnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang akan habis jika dipakai secara berlebihan dan secara terus-menerus. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui lagi dan tidak dapat diisi lagi. Contohnya itu seperti ada batu, ada emas, ada perak, ada tembaga, dan fosil-fosil atau minyak bumi. Batu bara. Ya, batu bara juga termasuk. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada Kaila untuk dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Nah, pada halaman ini Kaila besok tugasnya akan dikumpulkan kembali kepada Ibu ya. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan tugas mandiri sendiri per individu. Nah, Ibu akan memberikan materinya nanti. Setelah itu Kaila membaca dan mengisi jawaban yang akan Ibu berikan. Nah, selanjutnya Kaila, kita akan mengerjakan tugas mandiri. Nih, terlebih dahulu Kaila membaca materi dari yang ada di tugas ini. Nah, selanjutnya akan mengerjakan tugas individu yang berada di belakang sekali. Nah, nanti Ibu akan periksa kembali tugas Kaila. Setelah itu kita akan pulang setelah pembelajaran ini berakhir.
Tunggu. Isian A few moments later. Ibu udah selesai. Baiklah Khaira. Nah, Khaira telah memahami makna dari hubungan lingkungan dengan tanamannya. Nah, selanjutnya berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Khaira, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Ibu akan bertanya mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah Tumbuhan, ya, air, air. darah, Nah, kalau yang tidak dapat diperbaharui, contohnya bara, Hmm. emas. Nah, Khaira telah paham. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita jalankan tangan dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.